Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analytical Hierarchy Process atau disebut AHP di KPH Lau DS pada mata kuliah Praktikum Perencanaan Kehutanan. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Ade Irma Suryani, Akib Maulana Yusuf, Dina Alfiana Rahmawati, Elisa Purnomosari, dan Reviana Wanda Sahasrara. Pada presentasi kali ini, kita memiliki daftar isi yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode praktikum, ketiga hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan. Untuk pendahuluan, untuk Saudari Wanda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pendahuluan, salah satu sistem pendukung keputusan yang relevan serta memiliki penghitungan nilai konsistensi dalam menentukan tingkat prioritas kriteria dan alternatif adalah metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Konsep dari AHP adalah mengubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai-nilai kuantitatif. Tujuan praktikum, yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami metode yang diambil dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dari metode keputusan yang digunakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk bab 2 mengenai metode praktikum akan dijelaskan oleh Saudari Dina Alfiana Rahmawati. Untuk Dina, dipersilakan. Untuk metode praktikum, yang pertama ada tujuan penelitian. Praktikum dilaksanakan tanggal 18 Mei 2022 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai selesai dan bertepatan di Zoom meeting. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah laptop, smartphone, dan ATK. Bahan yang digunakan adalah jurnal, e-book, atau sumber bacaan lainnya yang dipakai untuk studi literatur. Langkah kerja yang pertama, peserta responsi masing-masing membuat sebuah identifikasi permasalahan dalam penetapan tujuan suatu kesatuan pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dengan menggunakan salah satu metode pengambilan keputusan yang menurut saudara paling cocok. Yang kedua, berikan alasan mengapa metode tersebut dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, analisis permasalahan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Dina. Untuk bab 3 mengenai hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Elisa Purnomosari. Untuk Elisa, dipersilakan. Untuk hasil dan pembahasan, next. KPH Lau DS adalah salah satu unit kelola milik Perum Perhutani Divisi Regional 2 Jawa Timur yang memproduksi getah pinus. KPH ini terletak di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Ngawi, Madiun, Ponorogo, dan Paditan. Permasalahan yang terdapat pada KPH Lau DS ini adalah areal yang umum berada dan memiliki kelerengan yang curam dengan luas areal rawan longsor yang cukup luas. Maka dari itu diperlukan adanya upaya antisipasi bahaya longsor melalui pemilihan jenis tumbuhan yang tepat untuk ditanam berdasarkan persepsi masyarakat dan pola budidaya. Next. Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa responden, yaitu masyarakat dan petugas KPH Lau DS, kemudian jenis tumbuhan tersebut dianalisis dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dengan model rating, sedangkan model rating yang diperoleh dari wawancara distrukturkan dari mendapatkan jenis tumbuhan untuk mitigasi longsor dengan kriteria berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang masing-masing itu memiliki indikator tersendiri. Next. Dapat beberapa jenis
risikoerosi tanah, longsor Leurites molucana, Mindi atau Melia azedarach, Lamtoro atau Leusaena, Leusosepala, dan Jati Tectona grandis. Selanjutnya Kesambi atau Sleinchera eleosa, Durian Duriozibetinus, Kaliandra atau Kaliandra calotirus, rumput vetiver, dan pisang Musa sp. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Elisa yang telah memberikan. Selanjutnya dijelaskan oleh Ade Irma Suryani. Untuk Ade Irma Suryani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu dalam kasus dan permasalahan KPH LAU DS terkait dengan upaya mengatasi dan mengantisipasi bahaya longsor dalam bentuk pemilihan jenis pohon atau tumbuhan lokal, penggunaan AHP dengan metode ranting dalam membantu pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh KPH LAU DS ini efisien dilakukan. Hal ini terlihat dari hasil yang didapat yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang sistematis, terutama dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian dalam menyelesaikan dan memberi solusi terhadap permasalahan. Selanjutnya, penentuan dan pengambilan keputusan menggunakan AHP, metode ranting ini juga didasari oleh persepsi masyarakat, sehingga dalam kasus ini, metode ranting efisien digunakan dalam membantu proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan dihadapi oleh KPH LAU DS. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama, metode yang diambil dalam pengambilan keputusan adalah metode analitik hierarki proses atau AHP. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan yang kompleks dan tidak terstruktur, strategis dan dinamis, serta menata dalam suatu hierarki. Kesimpulan yang kedua yaitu keunggulan metode AHP adalah metode ini merupakan metode dengan prinsip penyederhanaan suatu persoalan yang kompleks dan tidak terstruktur. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ade Irma. Mungkin segini saja dari kelompok 11 untuk menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok kami mengenai analytical hierarchy process atau AHP. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wabarakatuh. Assalamualaikum.